Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zuhe Channel, media pembelajaran jarak jauh yang menjelaskan buku materi tematik terpadu kurikulum 13 kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI khusus untuk anak-anakku sekalian yang kali ini menginjak kelas 6 sekolah dasar. Mangga, silakan Bapak dan Ibu guru juga selamat bergabung sahabat pendidikan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami di Zuhe Channel sebagai media penjelasan buku sumber tematik terpadu kelas 6. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, terutama menunjang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Baik, awali dengan doa. Mudah-mudahan PJJ ini berjalan dengan baik dan kita semuanya dihindarkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Yang kedua, minta bimbingan kepada kedua orang tua kalian di rumah. Kalau tidak ada, kepada sanak dan keluarga, agar kalian dapat terbimbing dan lebih terarah dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Yang terakhir, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, mari patuhi protokoler kesehatan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita sedikit banyaknya menyumbang partisipasi untuk memutus rantai sebar dari COVID-19 ini. Baik anak-anak sekalian, ketika sudah berdoa silakan buka buku tematiknya. Kali ini ke subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 3 halaman 112 sampai 117. Silakan dibuka buku tematik terpadunya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kali ini. Di antaranya adalah yang pertama, dengan membaca kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan selanjutnya kita mulai untuk menjelaskan materi. Nah, di kolom ayat membaca bahwa mengembangkan penggunaan energi alternatif. Nah, slide sebelumnya sudah dibahas ini, energi alternatif ini di samping energi fosil yang sudah mulai hampir terkikis habis, maka kita semua harus mengembangkan energi alternatif yang lain. Di antaranya kemarin sudah dibahas tentang energi alternatif tenaga surya dengan panel suryanya. Nah, di kolom ayat membaca, kalian akan mencermati sebuah teks eksplanasi berikut ini dengan judul Teknologi Hijau di Era Globalisasi. Nah, teknologi dan lingkungan ini adalah merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era global ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Nah, persoalan lingkungan akibat proses teknologi ini sudah menjadi masalah yang mendunia. Nah, selanjutnya baca. Kemudian di halaman berikutnya kalian ini disuguhkan pada tadi untuk mengisi kolom ini di paragraf sampai paragraf 3. Tadi paragraf 1, 2, nah ini paragraf 3 tentang simpulan. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektifnya supaya tulisannya menjadi baik dan benar. Kemudian di kolom ayo berkreasi, kalian diajak untuk mencoba membuat kompor tenaga surya. Nah, tentu dengan skala kecil ya, tidak skala besar. Ini hanya sebuah percobaan untuk membuat kompor tenaga surya. Nah, bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya di buku tematik sudah dijelaskan. Ini perhatikan, kompor sederhana tenaga surya. Ini bahan dan alatnya. Ya, ada 2 kotak berbahan kayu atau triplex, ada koran atau sobekan kertas, ada kertas konstruksi berwarna hitam dan lain sebagainya. 4 kardus, pisau, cutter tebal dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini langkah-langkah kerjanya. Ya, ikuti ini, jangan takut salah, tentu harus dengan bimbingan kedua orang tua karena ada benda tajam, ada benda-benda yang berbahaya. Nah, itu kalian harus dibimbing agar
kalian tidak benda-benda berbahaya tersebut tidak membahayakan kalian. Kemudian selanjutnya, nah ini masih langkah kerjanya dari 5, 6, 7, dan 8. Kemudian setelah dilakukan, tulis laporannya, ya, laporan hasil percobaannya. Nah, itu anak-anak sekalian tentang cara membuat kompor tenaga surya secara sederhana yang harus kalian lakukan di rumah. Jangan lupa sekali lagi minta bimbingan orang tua. Ayo renungan. Nah, ini seperti biasa kita harus merefleksi, merenungkan apa yang baru saja dipelajari. Di antaranya sebutkan sedikitnya 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Belajar apa saja? Misalnya, saya sudah membuat percobaan membuat kompor tenaga surya sederhana. Nah, itu kan sudah barusan dipelajari. Yang lainnya apa, sebutkan. Nilai apa yang dapat kamu petik dari pembelajaran ini? Misalkan saya harus tekun dan teliti dalam membuat kompor tenaga surya dan lain sebagainya. Tekun, teliti, hati-hati. Nah, itu nilai-nilai yang dapat kalian ambil dari pelajaran kali ini. Manfaatnya pembelajaran ini apa? Apa manfaatnya? Ya. Kemudian apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan pembelajaran hari ini? Misalkan saya tidak akan memboroskan energi fosil, misalnya saya akan menghemat energi listrik dan lain sebagainya. Nah, kemudian di kolom terakhir, kerjasama dengan orang tua. Seperti biasa, apa yang baru saja kalian pelajari, ceritakan kepada orang tuamu menurut bahasa kalian masing-masing tentang diantaranya pembangkit listrik tenaga surya, kompor tenaga surya, dan lain sebagainya. Kemudian mintai saran dan komentar kepada mereka tentang penjelasanmu. Nah, itulah kerjasama dengan orang tua kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti biasa, mudah-mudahan kurang paham dan kurang mengerti, agar kalian menjadi anak yang aktif dan kreatif untuk mencari tahu agar lebih paham dan lebih mengerti. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam sehat.